Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di mata kuliah Sistem Mikroprosesor. Nah, ini adalah pertemuan keempat, bagian ketiga ya. Bagian ketiga ini kita akan membahas mengenai bagian-bagian mikroprosesor. Nah, yang paling utama bagian-bagiannya itu pertama adalah clock gitu ya. Ada bus atau bus ya, I/O input output, register dan memori. Kita masuk saja langsung ke bagian clock. Jadi pertanyaan mendasar adalah apa itu clock ya? Clock itu sinyal digital, jelas ya. Atau ada juga yang menyebutnya sinyal kotak karena bentuknya kotak gitu ya, sinyal kotak atau persegi. Tapi dia punya syarat ya. Dati cycle-nya harus Dati cycle harus 50%. Apa itu Pak dati cycle? Nah, dati cycle tuh perbandingan antara yang high ya sama yang low. Nah, ini harus 50-50 nih. Nah, jadi sinyal clock itu adalah sinyal digital ya. Jadi dia satu nol ya, satu nol lagi, satu nol lagi. Nah, dia berubah nih. Ini logic satu, logic nol, logic satu, logic nol, logic satu, logic nol. Nah, sebenarnya apa sih maksudnya ini? Kenapa dia berubah-ubah gitu ya? Sebenarnya yang dimanfaatkan di sinyal clock ini adalah edge-nya ya. Nah, jadi edge-nya itu di ininya. Nah, ini dia ya. Ini edge-nya nih. Nah, kalau ke atas itu namanya dia rising edge ya. Kalau yang bawah ini namanya falling edge. Nah, jadi rising naik, nah, falling jatuh. Yang dimanfaatkan itu adalah edge-nya itu. Nah, clock itu ya. Nah, ini ibaratnya seperti denyut jantung bagi tubuh ya. Nah, kalau di prosesor itu supaya mikroprosesor itu bisa hidup ya, mikrocontroller juga bisa hidup. Pertama dia harus diberi power supply ya. Jadi pertama harus ada power supply ya. Yang kedua harus diberi clock. Nah, ini dia. Ya iyalah ya, kalau nggak ada powernya gimana dia mau hidup kan? Nah, pertama harus dihidupkan dulu dengan power, kedua harus diberikan clock. Nah, baru mikroprosesor itu dia dapat bekerja. Nah, di dalam clock ini ya ada apa lagi ya? Kita udah bahas duty cycle. Nah, jadi ini ya. Jadi naik, naik, turun, terus naik. Ini disebutnya adalah satu cycle ya. Satu cycle. Nah, nanti ada lagi satu machine cycle. Nah, satu langkah ya, satu langkah mesin. Nah, jadi nanti seberapa cepat mikroprosesor itu tergantung di sini ya. Jadi semakin cepat clocknya, jadi speednya semakin cepat. Nah, kalau apa namanya ada Intel i7 3,7 GHz gitu ya. Nah, itu artinya apa? Artinya clocknya ya, clocknya itu punya frekuensi 3,7 GHz. Nah, berapa T-nya ini? Aduh, susah ya. Jadi buletin aja lah misalnya. Nah, ini kan dari sini ke sini T ya, time ya. F itu kan 1/T ya. Nah, ini waktu ya, sumbu X itu waktu, sumbu Y itu adalah tegangan ya. Nah, ini logic VH itu logic 1, VL itu logic 0. Oke. Nah,
Oke, misal 4 GHz saja lah ya, 4 GHz gitu ya. Nah, berapa T-nya? Berapa sih lebar pulsanya ini ya? Berarti 1 dibagi 4 giga. 1 bagi 4 tuh 0,25 giga naik ke atas itu giga itu pangkat 9 ya. Berarti pangkat -9. Berarti jadinya nanosecond. Jadi 0,25 nanosecond. Wah, kecil sekali ya. Kita kedip aja udah berapa detik ya gitu ya. Sekejap mata itu kurang dari kedip itu kurang dari sedetik ya. Nah, tapi ini 0,25 nanosecond. Oke lah. Kencang lah ini kira-kira ya. Nah, jadi nanti mikroprosesor misal Anda pakai AVR ya, pakai Arduino. Dia berapa clock speednya? 12 MHz misalnya. Nah, berarti clocknya ini frekuensi clocknya berarti ya 12 MHz gitu ya. Anda pakai STM32, berapa speednya? STM32 saya speednya 180 MHz gitu ya. Nah, berarti sinyal clock ini yang besarnya frekuensi clock ini. Nah, ini AVR ya atau Tamiga. Oke, paham sampai sini ya. Jadi sinyal clock ini seperti ini ya. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana cara membangkitkannya ya. Cara membangkitkannya adalah atau cara menghasilkan sinyal clock ini yang paling mudah dan paling stabil itu dengan menggunakan komponen yang namanya kristal ya, bacanya kristal ya. Nah, ini kristalnya bukan kristal seperti di iklan-iklan di TV ya, kristal Swarovski gitu ya, bukan ya. Nah, ini jenis kristal yang lain. Nah, ini namanya kristal turmalin. Kristal turmalin. Nah, ini banyak ditemukan di pantai ya, tapi nggak bisa langsung dipakai, harus diprocessing dulu gitu ya. Nah, besarnya ya, jadi besarnya frekuensi yang dihasilkan ya, nilai frekuensi yang dihasilkan tergantung dari potongan kristal ini ya. Kalau semakin kecil dia nilai frekuensinya, semakin kecil potongannya, bentuknya ya, ukurannya, nilai frekuensinya semakin besar. Oke. Nah, ini kalau yang di alam ada juga yang seperti ini ya. Jadi masih belum dipotong, masih besar-besar gitu ya. Nah, ini masih menyatu seperti inilah. Nah, kalau kita cari Tokopedia gitu ya. Nah, ini yang dijual tuh bentuknya yang seperti ini. Nah, sudah di dalam casing aluminium. Ini yang dibongkar ya. Dalamnya seperti ini ya. Nah, ini kecil ini. Ini di dalam sini ya. Nah, ini kecil ya. Ordenya orde milimeter gitu ya. Nah, atau bahkan ordenya mikrometer ya. Nah, saya juga belum pernah bongkar nih. Nah, ini kalau Anda lihat ya, kalau Anda punya jam nggak? Punya jam ya? Rata-rata di rumah punya jam kan ya, punya jam dinding. Nah, coba Anda bongkar ya. Nanti Anda akan menemukan di dalamnya ada kristal yang bentuknya seperti ini ya. Ini banyak dipakai di jam ya, pasti jam-jam digital atau jam-jam analog yang pakai jarum juga pakai ya. Nah, kristal yang buat jam itu usually ya rata-rata memakai kristal yang menggunakan frekuensi 32,768 kHz. Mohon maaf. 32,768 Hz ya. Nah, atau 32,768 kHz. Kenapa? Nah, coba
Anda hitung ya, 2 pangkat berapa ya. 2 pangkat berapa hasilnya 3, 2, 7, 6, 8. Nah, terus kenapa harus 3, 2, 7, 6, 8? Yang namanya jam itu kan kita butuh apa sih? Butuh satuan waktu terkecil jam dinding itu apa? Detik, ya kan? 1 detik itu berarti 1 Hz ya. 1 Hz. Oke. Kalau clock itu berarti gini ya. Naik, turun, naik. Nah, ini besarnya 1 second. Nah, bagaimana caranya 3, 2, 7, 6, 8 Hz ini jadi 1 detik? Nah, coba ya, Anda iseng-iseng ya. Nanti saya keluarkan di kuis nih ya. Jadi 3, 2, 7, 6, 8 ini dibagi 2, dibagi 2 lagi, dibagi 2 lagi, dibagi 2 lagi. Nah, berapa dibagi 2 sampai dia menghasilkan 1? Nah, ya. Nanti berarti cara bikinnya adalah supaya 3, 2, 7, 6, 8 itu jadi 1 Hz. Ini ada kristal gitu ya. Kristal dimasukkan ke dalam rangkaian pembagi frekuensi. Nah, hasilnya sama dengan 1 Hz. 3, 2, 7, 6, 8 Hz. Nah, pertanyaannya, dibagi 2 berapa kali? Ya, dibagi 2 berapa kali? Nah, siap-siap ya. Di akhir sesi ini nanti ada kuisnya. Oke. Nah, Anda juga pasti sudah kenal ya. Kita balik lagi ya, bagaimana cara menghasilkan clock ya. Nah, ini Anda pasti sudah kenal ini gerbang apa ya. Kebangetan kalau nggak kenal nih gerbang apa nih. Ini gerbang note ya. Nah, kemudian, nah ini gerbang favorit saya nih yang bawah nih. Ayo, masih ingat nggak? Apa ini? Ada apanya nih? Nah, jadi yang bawah itu gerbang note yang di dalamnya ada rangkaian skimit triggernya. Nah, jadi cara menghasilkan clock itu ada 2 ya. Jadi yang paling enak menggunakan kristal. Kenapa? Karena frekuensinya pasti stabil ya. Nah, jadi yang bawah ini cara yang tidak stabil ya. Nah, ini cara tidak stabil. Kenapa? Karena resistor dan kapasitor itu dia punya yang namanya toleransi ya. Nah, kalau Anda beli resistor kan dia ada toleransinya. Toleransinya berapa? Nah, 5% gitu ya. Terus kapasitor toleransinya berapa? Wah, biasa kapasitor besar malahan, bisa 10% ya. Atau bisa 20%. Nah, belum lagi nanti terpengaruh oleh suhu. Jadi kalau suhunya beda, misal 25 derajat, atau nanti Anda pakainya di Jakarta yang panas gitu ya, atau di Surabaya yang panas, nanti dia akan berubah juga. Nah, makanya kenapa banyak sistem itu menggunakan kristal ya, karena dia cenderung stabil. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau sudah ditulis ya di kristal itu, nah ini nih angkanya nih, 8,4672 MHz ya. Nah, ini pasti stabil gitu ya. Pasti pas kita rancang, pasti kalau kita pasangkan di rangkaian seperti ini, hasilnya ini gitu ya. Nah, ini juga sama nih. Ini 16 MHz ya. 16,000 MHz. Nah, jadi diyakinkan lagi nih bahwa di belakang 16 itu ya, itu pasti 000. Nah, kalau dijadikan hertz berapa nih? 16,000,000 hertz ya. Nah, berarti kan yang dijamin sampai 3 digit. Yang ini ya, yang dijamin ya. Yang tidak dijamin, wah, yang tidak dijamin ya. Yang dijamin kan ini sama ini ya.
yang tidak dijamin kestabilannya kan berarti di sini. Nah, ini ya masih lumayan lah ya, daripada apa, resistor dan kapasitor itu gimana cara menjamin kestabilannya gitu kan. Sebentar, ini ada yang ganggu nih. Nah, oke, lanjut lagi ya. Jadi kenapa banyak sistem mikroprosesor sistem digital itu menggunakan kristal sebagai penghasil clocknya? Yang pertama, karena dia cenderung stabil. Kemudian frekuensinya jelas ya. Yang ketiga, cost. Nah, costnya ya bisa dikatakan murah ya. Nah, ini kalau kita beli Tokopedia sih harganya Rp4.000 gitu ya. Nah, daripada Anda pusing-pusing nyari di pantai ya, nyoba-nyoba bikin, nyari kristal turmalin tadi, nah mending beli aja Tokopedia Rp4.000 udah dapet ya. Oke, nah kita akan membahas stability nih, clock stability. Nah, jadi clock itu ya, ini clock ya, turun, naik, turun, naik ya. Nah, ini dia punya stability, dia yang bagus ya, harusnya yang ideal itu kalau ini 1 nanosecond ya, dia di waktu yang lain ya. Nah, di sini juga harusnya 1 nanosecond. Yang ideal ya. Di sini juga harusnya 1 nanosecond ya. Nah, tapi ada kalanya terjadi yang namanya drifting. Nah, misal di sini 1,01 nanosecond gitu ya. Di sini 0,996 nanosecond gitu ya. Nah, jadi sometimes ya adalah ketidakstabilan, ada toleransinya gitu ya. Nah, kestabilannya ini eh, biasanya ukurannya itu dalam ppm ya. ppm itu tak ppm nggak? Bukan pusat penelitian masyarakat, bukan ya. Ini part per million ya. Atau 1/1.000.000 ya. Atau ppb nih. ppb pusat perbelanjaan, bukan ya. Part per billion. Nah, ini 1/miliar ya. Ini 1 × 10⁻⁻⁶. Kalau ini 1 × 10⁻⁻⁹. Nah, tadi kan kita udah bahas mengenai clock itu mengenai apa? Kristal ya. Oke, kristal osilator ya. Jadi nama lainnya penghasil gelombang itu osilator ya. Jadi clock generator ya, atau bisa juga osilator gitu, penghasil gelombang gitu ya. Nah, yang paling banyak dipakai ya di sistem digital yakni jelas yang pertama kristal ya. Nah, ini saya mau jelaskan kalau kristal ya dipakai untuk membuat sebuah jam ya. Nah, kristal ini dia mempunyai kestabilan 100 ppm ya. Jadi plus minus 100 kali 10⁻⁻⁶. Nah, kalau dipakai untuk membuat jam ya, itu dia akan mempunyai error kira-kira 8,6 second, 8,6 detik per harinya ya. Kalau dipakai untuk referensi sebuah jam. Misal Anda membuat jam digital pakai microcontroller Arduino gitu ya, membuat jam digital nih. Nah, kira-kira ya, kalau Anda pakai kristal yang mempunyai spesifikasi stability-nya sebesar 100 ppm,
Anda nanti sehari itu jam Anda akan meleset 8,6 detik. Oke ya. Nah, terus gimana Pak kalau saya pengen lebih stabil lagi? Nah, ada level 2-nya ya. Namanya OCXOS. Nah, ini bacanya gimana? Ini grup band Korea atau bagaimana ya? Bukan ya. Nah, ini O-nya itu adalah oven, C-nya itu control ya. X-nya itu extal ya. Nah, extal gitu ya. Kemudian O-nya adalah oscillators. Nah, jadi kristal ya, sebenarnya dalamnya kristal, tapi dia ada ovennya ya. Wah, mau bikin kue apa ya? Bukan mau bikin kue. Artinya ada ovennya adalah suhunya itu disetting sedemikian rupa sehingga suhu ruangan tidak mempengaruhi kestabilannya. Nah, ini gara-gara ada oven controlnya ya, kristal yang biasa itu dia bisa meningkat kestabilannya menjadi 1 kali 10⁻⁹ ya, atau 1 part per billion. Nah, kalau Anda buat dengan menggunakan, Anda membuat jam ya, jam digital dengan menggunakan OCXO ini sebagai referensi frekuensinya, Anda nanti akan mendapatkan derivasi sehari itu sebesar 84,6 mikrosecond. Wah, ini nggak kerasa banget ya. 8,6 order apa? Kita 24 jam itu beda 8 detik aja nggak kerasa ya buat kita ya. Apalagi nih 84,6 mikrosecond. Nah, ini oke, ada lagi nggak yang lebih stabil? Ada. Nah, ini level 3 nih ya. Level 3 memakai yang namanya rubidium ya. Rubidium itu kalau di tabel periodik itu rubidium, cesium. Nah, ini menggunakan rubidium ya. Nah, kalau menggunakan rubidium, dia akan menghasilkan kestabilan frekuensi 1 kali 10⁻⁻12. Kalau dipakai buat referensi, membuat jam ya, itu dia hanya bergeser 86,4 nanosecond seharinya. Nah, Pak ini dipakai di mana? Bentar ya, saya selesaikan dulu nih yang keempat nih ya, cesium. Nah, yang terakhir membuat clock generator dengan menggunakan cesium. Nah, ini akan didapatkan absolute errornya itu kestabilannya 1 kali 10⁻⁻13 ya. Jadi ini 12, ini 13. Kalau dipakai buat jam 8,46 nanosecond. Ini dipakai di mana? Ini dipakai di satelit ya. Khususnya satelit GPS. Nah, tapi satelit biasa juga pakai gitu ya. Nah, kalau satelit GPS itu kan dia memberikan kita sinyal lokasi ya. Nah, itu kan sinyal lokasi itu berdasarkan triangulasi ya. Nah, berdasarkan triangulasi dari minimal 3 satelit ya. Nah, ini kita nih di sini nih. Nah, ini dia ngirimin. Nah, nanti alat HP kita yang nerima ini ya. HP kita yang nerima ini dia ngitung ya. Nah, satelit ini, di dalam satelit ini dia ada GPS itu, kalau Anda baca Wikipedia ya, di dalamnya ada 2 buah clock generator rubidium ya. Rubidium itu sebagai backup sebenarnya. Nah, tapi yang utama, yang primary itu ada 1 buah cesium. Cesium clock generator. Nah, ini satelit ini nggak boleh salah ya, apalagi masalah timing, positioning ya. Nah, makanya digunakan rubidium dan cesium. Nah, saya pernah sekali ya melihat clock generator rubidium itu ada di lab kalibrasi ya, lab kalibrasi punya Telkom. Nah, jadi biasanya ada di satelit sama ada di lab kalibrasi ya.
Apa itu lab kalibrasi? Ya lab untuk mengukur alat ukur ya. Jadi kalau kita punya alat ukur itu harusnya kan juga dicek ya. Nih jangan-jangan alat ukurnya bener nggak nih? Nah, gitu kan. Nah ngeceknya gimana? Ya dicolokan ya. Misal apa namanya, outputnya itu 10 MHz dicolokkan ke alat ukur kita. Loh, kok nunjukinnya 10 MHz? Nah, berarti kan nggak bener ya. Kok yang nggak bener yang mana nih? Yang sumber apa yang alat ukur? Ya pasti jelas alat ukur. Karena kalau sumber menggunakan rubidium itu udah pasti absolut benar gitu ya. Nah, bentuknya kayak gimana sih, Pak? Bentuknya kayak gini ya. Ini kristal biasa ya. Ini kristal biasa ya. Clock generator ya. Tapi ini versi clock generator, jadi dikasih tegangan dia sudah bisa menghasilkan sinyal output ya. Nah, ini contoh dari OCXO ya. Nah, ini contoh dari OCXO. Kalau yang rubidium, nah ini ya. Rubidium. Wah, ini nih dalamnya bisa ada rubidiumnya nih. Nah, kalau yang cesium bentuknya seperti ini ya. Clock generator besar ini. Nah, saya pernah lihat ya di lab kalibrasi Telkom itu. Jadi kita ya kalau mau pakai ini ya, ini benda yang nggak pernah mati ya. Jadi misal dimatikan ya, dimatikan nih, terus kita bawa ke suatu tempat, terus dinyalakan lagi. Itu nggak boleh langsung dipakai. Harus didiamkan dulu. Nanti ada timernya dia ada timer countdownnya gitu ya. Wah itu misal ya waktu itu pernah mati lampu terus kalau nggak salah dimatikan terus nyalakan lagi gitu ya, itu ada timer countdownnya, dia baru bisa dipakai sehari atau 2 hari kemudian gitu ya. Jadi dia mencapai titik kestabilan dulu, nah baru bisa dipakai gitu. Jadi repot juga ya punya alat-alat kayak gini ya. Kalau bisa nggak bisa kalau apa kalau bisa itu nggak perlu mati gitu ya. Nah, nggak perlu off. Karena kalau off nanti onnya lagi baru bisa dipakai, nunggu kestabilannya lama lagi gitu. Nah ini biasa juga disebut jam atom gitu ya. Rubidium sama cesium itu juga biasa disebut jam atom. Oke, oh sudah sampai ini ya. Oke, kita lanjut masuk ke bass ya. Apa itu bass ya? Bass itu intinya adalah jalur, jalan ya, jalan atau jalur gitu ya. Nah, kalau jalan kan yang lewat mobilnya nggak satu ya, banyak kan? Oke, banyak. Kemudian selain mobilnya banyak, juga bisa lajurnya juga banyak ya, nggak satu juga ya. Nah, jadi kalau di jalan tol itu kan misal ada 3 gitu ya jalurnya ya. Ada jalur lambat, ini jalur lambat ya, jalur satu ini jalur tengah ya, nah ini jalur 3 untuk mendahului gitu ya. Nah, bus juga begitu. Jadi gambarnya aja namanya control bus, address bus, data bus. Isinya ada banyak. Maksudnya banyak itu apa? Banyak signal ya, banyak jalur signalnya. Bukan cuman satu gitu ya, kayak VCC atau kayak ground itu. Nah, cuman satu gitu ya. Atau clock. Nah, clock juga cuman satu gitu ya. Nah, ini banyak. Misal ya, ini ada data 0, data 1, data 2, ya, data 3. Ini jumlahnya ada berapa? Ada 4. Kalau kita gambar kan banyak ya. Nah, enaknya digambar gini aja. Ya. Set 4. Nah, jadi bus itu begitu ya. Atau biasa digambarnya versi besar begini. Nah, kalau besar begini bus.
Di mikroprosesor ya, umumnya itu ada 3 jalur ya. Pertama, ada buat kontrol ya, ada buat pengelamatan atau address bus. Nah, ada juga data bus. Nih data-datanya lewat bus yang ini. Gitu. Nah, kalau di timing diagram ya, kalau di timing diagram, cara penggambarannya begini ya. Ini satu signal nih, satu signal ya. Nah, ini bus ya. Ini bus kontrol ya. Karena dia status ya. Nah, ini bus kontrol nih. Nah, ini address satu data. Nah, ini berarti busnya digabung nih. Jadi bukan 3 pisah seperti ini ya. Berarti ini data dan address digabung. Tapi gantian ya. Berarti gantian. Nggak boleh lagi datanya lagi lewat tahu-tahu ditabrak sama address, nggak boleh ya. Jadi pakainya gantian. Nah, ini write, ini data enable, ini aduh saya lupa DTR ini apa ya. Ini contoh aja ya, contoh cara baca timing diagram ya. Ini satu signal ya. Ini satu signal. Ini satu signal. Clock, ini juga clock ya. Clock satu signal juga. Nah, ini tadi ya saya contohkan ya. Nah, ini gambarnya begini ya. Ini isinya bukan hanya satu kabel aja gitu ya. Ini isinya ada 15 kabel ya. Ini juga sama ya. Nah, panah juga menentukan ya. Nah, ini berarti arahnya cuman ke mikroprosesor, ke memori doang. Kalau data bus ya, ini berarti arahnya dia bidirectional atau dua apa namanya? Dua arah ya. Kalau ini single directional aja, one directional aja. Atau komunikasi searah ya. Komunikasi searah, bidirectional, komunikasi dua arah ya. Jadi datanya ini ibaratnya prosesor dengan memori. Nah, jadi kalau address itu yang merintahkan mikroprosesor ya. Nah, kalau data dia bisa menulis ke memori, arahnya ke kanan berarti ya, atau dia membaca data di memori arahnya ke kiri gitu. Nah, lanjut lagi ya. Nah, kita sudah masuk ke bagian input output ya. Jadi apa itu input output? Nah, Anda berapa orang di sini yang pernah lihat gambar ini ya? Ini familiar, biasanya familiar dengan namanya PLC ya, Programmable Logic Controller ya. Saya jadi ingat kalau saya punya sertifikasi trainer PLC ini ya. Nah, jadi ini PLC ini PLC-nya buatan Schneider ya. Schneider. Nah, Schneider ini bikin PLC versi murah ya, versi konsumen. Versi konsumen rumahan. Nah, ini dia pakai brandingnya namanya Smart Relay. Wah, sekarang kata-katanya kalau bikin sesuatu harus pakai smart ya. Smart home ya, smart building, nah ini smart relay gitu ya. Ini kalau dibongkar ya, kalau dibongkar dalamnya, nih yang ini ya. Nah, ternyata ya, ini saya juga kaget nih, selevel Schneider ini lumayan mahal nih, 2 jutaan ini. Dalamnya pakai microcontrollernya pakai ATmega 128 ya. Masih seri 8 bit. Nah, ini smart sih smart tapi 8 bit ini. Nah, kalau kita lihat gambar ini ya, IO-nya mana sih? IO-nya mana? IO-nya ini ya. Nah, ini ada kata-kata I nih ya. Nah, ini I artinya input ya. Nah, ini Q itu kalau di PLC itu outputnya gitu ya.
Hmm, ya ini kalau dilihat lagi, nah ini inputnya ya, ini outputnya. Nah ini relay ya, ini relay. Nah kalau Anda lihat, ini si PLC yang ini dia one directional apa bidirectional input outputnya. Oke, ya simpan jawabannya ya. Nah kalau kita lihat ya, PLC ini input ya, ini input, ini output, ini micro controllernya. Nah ini ada interface-nya ya, ini interface input ya. Relay ini sorry, kita ganti warna. Relay ini dia interface output. Nah ini interface input. Nah kenapa sih perlu interface ya? Nah relay ini kan kalau dipakainya di dalam dunia industri, di dalam rumah ya, ini berhubungan langsung dengan tegangan ya, tegangan atau listrik langsung dari PLN ya, atau 220 volt. Nah, atau biasa menyebutnya live ya. Live apa namanya? Jadi yang satu live, yang satu ground itu. Nah, yang ini kabel yang ada kalau di test pen itu nyala, ini kabel yang kalau di test pen itu dia tidak nyala gitu ya. Nah, mikroprosesor kan atau microcontroller misal di sini ATmega ini kan dia tegangan kerjanya berapa? 5 volt kan. Bisa nggak langsung di interface langsung diinputkan atau dioutputkan untuk 220 volt? Nggak bisa kan. Nah, makanya dia perlu yang namanya interface ya. Nah, ini saya cerita sedikit ya, dikit aja ya. Ini yang dipakai namanya opto isolator ya. Nah, jadi apapun yang terjadi di input ya, mau ada ledakan, konsleting gitu ya, dia tidak akan mempengaruhi si microcontroller. Nah, tujuannya itu ya. Tujuannya itu. Jadi apapun yang terjadi di input maupun di output ya, mau konslet, mau meledak gitu ya, mau kebakaran ya, mikronya tidak boleh sampai rusak atau sampai error. Nah, makanya dia perlu yang namanya opto isolator. Nah, jadi kalau Anda cari di Google gitu ya, opto isolator. Nah, dia punya kemampuan pembatas ya. Biasanya 2,5 kilovolt ya atau 4 kilovolt gitu ya. Nah, padahal ini cuman PLN cuman 220 volt ya. Jadi 10 kalinya. Nah, jadi kalau ada korsleting atau ada loncatan listrik ya, dia tidak akan loncat ke mikronya gitu ya. Jadi mikronya masih aman. Nah, jadi dulu ada ya teman saya itu biasa main Arduino gitu kan. Nah, tapi dia membuat alat itu smart home gitu ya. Nah, smart home-nya itu dia tidak menggunakan optoisolator di inputnya ya. Jadi hanya menggunakan ya sejenis-jenis resistor gitu lah. Nah, Arduino kan cara ngodingnya kan pakai USB ke komputer ya. Nah, pada saat lagi testing ya, lagi percobaan begitu ya, dia lagi ngerjain TA nih, lagi percobaan. Nah, ada yang konslet. Nah, jadi gara-gara ada yang konslet itu, mikronya kena, karena nggak pakai optosolator ya, mikronya kena, mikronya ngenain lagi ke USB komputer, akhirnya laptopnya juga mati ya, jadi korbannya banyak. Nah, gitu ya. Jadi kalau Anda mau main-main dengan kontrol ke 220 volt ya, atau ke jaringan PLN atau untuk menggerakkan beban besar gitu ya. Nah, itu perhatikan di
masalah input outputnya harus dikasih pengaman-pengaman ya. Oke, nah ini versi permukaannya input output ya. Kita masuk lagi input output yang ada di dalam mikro ya. Panjang kali ceritanya ini. Nah, di materi sebelumnya saya pernah cerita kan, prosesor 8086 itu dia IC-nya ya cuman punya address bus, data bus, sama punya control bus. Nah, bagaimana kalau pengen bikin smart building gitu ya menggunakan 8086? Artinya begini ya. Artinya kita perlu yang namanya input output ya. Nah, makanya 8086 itu dia tidak dapat berdiri sendiri ya. Ini IC 8086. Dia perlu satu lagi IC untuk bikin I/O namanya 8255. Serinya 8255. Nah, ini ada database ya. DB aja deh. Kemudian ada address bus ya. Kemudian ada control bus. Nah, IC 8255 ini kalau kita lihat ya, jadi dia ada berapa port nih? Ada 4 port. Ya. 1 2 3 4 ya. Port yang I/O itu biasanya digrupkan ya. Jadi kalau di microcontroller atau microprosesor itu digrupkan ya. Nah, misal kayak ini port A. Port A terdiri dari port A 7 sampai port A0. Artinya ada berapa nih? Artinya dia ada 8 bit ya. Ini juga sama nih. Eh, port C upper. Nah, tapi ya kalau kita lihat ternyata port C-nya itu dibagi dua. Ada yang upper ya, versi atas, ada yang lower bagian bawahnya. Nah, bagian atas maksudnya gimana? Ini PC7 sampai PC4. Ini berapa bit? 4 bit ya. Nah, ini 8 bit. Yang lowernya berapa? PC3 sampai PC0. Artinya apa? Artinya cuma ada 4 bit. Kalau grup B ini atau port B ini ada 8 bit. Nah, jadi ya ini suka-suka yang desain aja sebenarnya ya. Suka-suka yang desain isinya. Oh, saya pengen port C-nya itu saya bagi dua, ada yang upper 4 bit, ada yang lower 4 bit. Nah, ya udahlah, suka-suka dia yang desain lah. Apalagi? Nah, ini ya, ini dia ada data busnya, ini control busnya, ini bagian addressnya, sisanya kontrol ya. Oke, nah misalnya Anda nih lagi iseng ya, iseng mainan ATmega 8535. Coba Anda cari datasheetnya, itu cuman ada 4 port ya, port A, port B, port C, port D ya. Itu masing-masing 8 bit, 8 bit, 8 bit, 8 bit ya. Artinya ada berapa totalnya? Ada 32 I/O ya. Nah, bisa jadi input, bisa jadi output gitu ya. Gimana caranya? Saya lagi pengen bikin smart home ya atau smart building ya. Lampu yang saya kontrol tuh ada 100. Ya, ada 100 lampu. Ada 100 lampu. Berarti saya paling nggak butuh ada 100 I/O. Padahal ATmega saya 8535 cuman punya 32 I/O. Gimana caranya? Gampang ya. Anda pakai 8255 lah gitu ya. Nah, ini ATmega Anda 8535 ya. AT. Nah, ini berapa? 8255 itu ada berapa sih? 8 kali 3. Berarti ada 24 ya. Nah, 1 2 3 4. Nih 8255.
8255, 8255, 8255 ya. Nah, Anda bisa ekspansi port namanya ya. Nah, ini ada inilah gambarnya biar gampang. Ini busnya digabung semua lah. Ada data bus ya, control bus sama address bus gitu ya. Oke lah. Nah, Anda jadi sekarang punya 24 dikali ini 24 ya, 24 bit ya. 24 bit, 24 bit, 24 bit. Berarti totalnya ada 96 ya. 96 bit. Wah, 4 lagi gimana Pak? Ya udah 4 lagi dari sinilah, dari ATmega lah ya. Karena ATmega ada 4 port tuh. Ini paling dipakai yang buat kontrol ke 8255 2 port aja lah gitu ya. Oke. Bisa deh bikin 100 kontrol. Nah, tapi ya 8255 itu IC-nya nih IC zaman tahun 80-an. Nah, jadi sekarang udah nggak dijual. Dicari juga nggak ketemu nih. Nah, Anda kalau ingin iseng-iseng ngedesain ya carilah yang IC-IC zaman sekarang yang prinsip kerjanya mirip-mirip 8255. Oke, kita lanjut lagi ke slide yang ini ya. Slide yang ini apa ini? Baru diomongin nih. Ini adalah diagram dari ATmega 8535 ya. Kita lihat portnya, ini port A ya. Ini port A ada 8 bit ya. Ini port C ada 8 bit. Ini port B ada 8 bit. Ini port D ada 8 bit. Nah, tadi ya yang membedakan microprocessor sama microcontroller ya. Jadi kalau microcontroller itu sudah ada di dalamnya ada ini ya. Nah, ini ibarat seperti ada 8255 versi internal gitu ya. Nah, ada 4 lagi ya. Jadi nggak usah pusing-pusing dengan peripheral tambahannya ya. Jadi sudah ada di dalamnya. Nah, ini kalau Anda lihat lagi I/O-nya bahkan ini bisa buat apa? Parallel communication ya, bisa buat serial USART gitu ya, atau ada lagi yang namanya I2C, ada lagi SPI, ada lagi apa lagi? CAN ya. Ya macam-macam lah. Anda kalau penasaran tanya ya. Oke. Ini dia, masih input output nih. Nah, ini saya suka dengan board ini ya. Kenapa? Karena dia template-nya pakai template Arduino. Artinya dia bisa pakai komponen-komponen apa peripheralnya Arduino ya. Ini bisa kakinya bisa nyambung ke Arduino, ke komponen-komponen Arduino. Nah, input outputnya, nah ini jelas ya. Ini input outputnya ya. Input outputnya ini input outputnya. Ethernet juga termasuk I/O ya. Ethernet juga. USB juga termasuk I/O. Ini namanya GPIO ya. I/O juga ya. Saya masukin ini mau jelasin apa lagi? Kayak tadi panjang nih. Oke, lanjut dulu ya. Nah, I/O itu ya, input output itu ada, ini kan ceritanya komunikasi ya. Komunikasi. Atau kalau di microprocessor controller itu namanya interfacing. Interface antar muka ya. Aduh, antar muka tuh apa ya? Saya taunya Inggrisnya. Interfacing, interface. Nah, kalau yang tadi yang pakai port A gitu ya, yang pakai port A 8 bit gitu kan. Nah, itu namanya komunikasinya
paralel ya, karena ada 8 bit data jalan bersamaan ya, itu paralel. Nah, kalau serial, contohnya apa serial ya? Anda tiap hari pakai USB. USB itu contoh komunikasi secara serial. Nah, ya, ini serial versi rumit ya, serial rumit versi rumit ya. Yang sederhana itu UART, universal asinkronous receiver transmitter. Ada lagi SPI ya, ada lagi I2C, ada lagi apa lagi ya, CHAN. Ada banyak lah sekarang, apalagi zaman sekarang udah banyak sekali lah ya. Gak ada yang mau nanya nih, serius? Tanya ya nanti ya. Nah, apa ini? Nah, ini tadi ya. Ini yang tadi mau saya jelaskan lagi. Ini versi ibaratnya 8255 versi modern gitu ya. Plus dia sudah ada isolatednya. Nah, ini bisa langsung Anda mainkan ya, untuk menggerakkan atau untuk kontrol ke benda-benda yang berpotensi konslet, meletus, meledak gitu ya. Nah, ini harus pakai yang versi isolated gitu ya. Oke, jadi saya tadi pengen ngomong panjang nih, tapi saya merekam ini tengah malam ya, jadi lanjut aja lah ya. Nah, ini saya terkagum-kagum sama desain ini ya. Jadi ini input ya. Bagaimana caranya input itu bisa ke prosesor. Nah, ini terhubungnya ke microprocessor atau ke microcontroller ya. Tapi gimana caranya kalau ada apa-apa di input ya, konslet gitu ya, atau di sini tiba-tiba terhubung ke ketegangan 1000 volt gitu ya, nggak sengaja ya. Gimana caranya prosesor microcontroller itu aman? Nah, ternyata dia pakai, pertama diserialisasi dulu ya. Ini kan tadi paralel ya. Ini paralel ya. Jadi serial ya. Kemudian dikirim pakai metode magnetik ya. Pakai metode magnetik ya. Kalau magnetik itu contohnya apa sih? Transformator ya. Nah, transformator nih. Ini kan antara yang primary sama yang secondary kan dia tidak berhubungan ya. Nah, jadi dia saling ininya dengan cara medan magnetik. Nah, jadi dia tidak ada koneksi langsung gitu ya. Tidak ada koneksi elektrika langsung. Jadi komunikasinya menggunakan medan elektromagnetik. Nah, jadi apapun yang terjadi di input dia tidak akan mempengaruhi output. Maksudnya kalau ada ini kena tegangan gitu ya, 220 PLN gitu ya. Nah, paling yang meletus yang ininya aja, nah, bagian-bagian ini aja gitu ya. Tapi dia tidak sampai kena ke microprocessor atau microcontroller. Nah, ini pengetahuan aja, pengetahuan advance gitu ya. Walaupun gak advance banget. Oke, setelahnya kita akan membahas mengenai register ya. Register ini kalau dilihat di piramida memori ya, dia paling atas. Artinya apa sih? Artinya semakin ke atas itu semakin the need for speed. Nah, ya, semakin kencang ya. Ya jelas ya, karena secara desain memang dirancang seperti itu. Register itu kencang ya. Di bawahnya ada cache.
Di bawahnya ada main memory ya. Main memory itu bisa RAM gitu ya, atau bisa flash ROM ya, bisa apa lagi, oh bisa SD card gitu ya. Nah kemudian bisa juga main memory itu apa namanya, SSD. Nah, baru di level 3 ada magnetic disk. Nah ini HDD ya. Magnetic disk tuh hard disk yang muter itu, yang versi HDD gitu ya. Ada CD-ROM, CD-RW, DVD-RW, DVD-RAM, ada Blu-ray ya, tambahin lah Blu-ray. Nah ternyata ada lagi yang lebih lambat ya. Nah jadi namanya, kalau ini kan outboard storage, ada di dalam komputer itu gitu ya. Ada yang namanya offline storage. Contohnya adalah magnetic tape. Apa itu Pak magnetic tape? Nah ini biasanya buat backup nih. Carilah kita magnetic tape. Wah lama kali internetnya nih. Kita cancel aja lah ya. Kita cancel dulu lah. Nah, coba anda cari sendiri lah magnetic tape itu kayak apa ya. Oke ya. Kenapa sih register harus kencang ya? Karena register adanya di dalam CPU ya. Register tuh di dalam sini ya. Register tuh di dalam sini. Ya, kenapa kencang ya? Jelas karena didesain seperti itu ya. Bukan karena gejala alam jadi dia lebih kencang, bukan ya. Karena by design. Nah, nah ini. Jadi pertama kali cache itu didesain seperti ini ya, yang single cache ini. Jadi main memory ya, dari main memory dia masuk dulu ke cache ya. Masuk itu maksudnya apa? Instruksinya pertama kan disimpan di main memory ya, instruksi ataupun data ya. Instruksi ataupun data pertama disimpan di main memory, ditransfer dulu ke cache ya. Nah, jadi cache itu sebenarnya dia memori pintar juga ya, karena dia tahu instruksi apa yang nanti akan dijalankan kemudian. Nah, baru dari cache ditransfer ke CPU ya. Nih, kalau dari main memory ke cache itu juga transfernya satu blok ya. Nah, kalau dari cache ditransfer ke CPU dia word, artinya word tuh per instruksi gitu ya, per instruksinya. Nah, tapi kan kalau di sistem zaman sekarang ya, ini contohnya sistemnya ini adalah x86 ya, i7, i5 gitu ya, atau Ryzen, AMD Ryzen gitu ya. Dia memakai multi level cache organization ya. Jadi ada, kalau kita beli kan, oh ada level 3 L3 cache ya, ada L2, ada L1-nya. Kenapa didesain seperti ini? Karena CPU-nya kencang banget ya. CPU-nya ordernya sudah 4 GHz ya. Main memorinya ya masih segitu-segitu aja, masih DDR4 gitu ya. Makanya dia menggunakan multi level cache ya. Jadi supaya tidak dari lambat tiba-tiba jadi fastest gitu. Nah, jadi pakai multi level ini. Jadi ditransfer dulu ke agak cepat ya, paling cepat, nah, kayak gitu. Oke. Nah, ini blok diagram dalamnya arsitektur dari STM32F7 ya. Nah, coba saya mau ingat-ingat kembali nih. Ini arsitekturnya von Neumann apa Harvard? Kalau modelnya seperti ini ya. Nah, masukin kuis ya. Nah, biar saya ingat nih. Von Neumann apa Harvard? Oke. Nah, ini Anda lihat nggak registernya di mana? Coba cari. Ada nggak?
Oke, saya hitung 3 ya. 1, 2, 3. Ada nggak? Nggak ada. Iya nggak ada, karena register ada di dalam sini ya, di dalam CPU-nya inilah pokoknya. Nah, diletaknya sebelahnya ALU ya. Sebelahnya ALU, nah ini dia. Registernya di mana? Ya ini, di sebelahnya ALU. Nggak kelihatan. Nah ya. Ini ALU-nya mana? Ya ALU-nya kan di dalam core-nya ini kan. Core of the core-nya ini. ALU-nya kan di dalamnya sini, di dalam ARM Cortex ini. Nah, ini berhubung karena arsitekturnya rahasia ya. Jadi tidak dibuka ke publik gitu. Nah, letaknya di mana sih? Letaknya di sebelahnya ALU ya, bukan di kecamatan sebelah atau di kota sebelah ya. Pasti di sebelahnya ALU register itu. Nah, kalau arsitekturnya itu RISC ya. Nah, ini contohnya kan, ini apa sih? Ini arsitekturnya apa sih nih? Apa yo? Ini AVR ya. Arduino lah. Nah, AVR itu dipakai di Arduino ya. Itu kan dia menggunakan RISC. Dia registernya karena RISC ya, jadi registernya ada banyak, ada 32. Nah, penomorannya dari R0 sampai R31. Nah, kalau cheese ya, kalau cheese ya, karakteristiknya registernya itu namanya ini AX ya, BX, CX, DX, nah kayak gitu. Nah, kalau ini buat register kontrolnya ya. Kalau ini untuk register alunya ya. Warna apa enaknya? Oh, merah aja deh. Ini buat register terjadinya alu ya. Dikit ya. Kalau ini kan alunya register ada 32 ya. Nah, ini alunya aja cuma ada 4 ya. Oke. Lanjut lagi. Nah, ini X86 ya. Registernya di mana? Ya, ini registernya nih. Di sebelahnya alu. Nah, kan? Sebelahan kan? Bukan di kecamatan sebelah kan? Apalagi kota sebelah, jauh banget. Nah, jadi register tuh pasti di sebelahnya alu. Oke. Nah, ini masih ingat gambar ini nggak? Di materi sebelumnya nih. Ini pemisahan memori ya. Jadi memorinya ada 2. Berarti arsitekturnya pakai arsitektur apa ya? Ya itulah ya. Arsitektur Harvard ya. Memorinya dibagi menjadi 2. Nah, ini data tersendiri, instruksi sendiri ya. Nah, kalau di dalam saya di materi sebelumnya kan cerita ya. Ini cikal bakal dari memori cache ya, karena ditaruhnya di dalam. Nah, registernya di mana sih? Ini contoh aja. Ini contoh dari die wafer ya. Die wafernya Intel berapa ini ya? Core 2 Duo kalau nggak salah. Core 2 Duo ya. Nah, memori cache. Nah, ini kalau kelihatan di sini ya. Ini ada yang kotak-kotak, dia kayak kotak-kotak panel surya gitu ya. Nah, ibarat kota itu kayak panel surya. Nah, ini yang kayak panel surya ini ya. Nah, ini memori. Kenapa? Karena dia berulang ya. Bentuknya berulang. Nah, ini memori. Memori apa? Ini memori cache. Kalau di pinggir-pinggir ya, ini memori cache-nya L berapa nih ya? L2 apa L3 ya? L3 gitu ya. Nah, kalau ini memori cache-nya
L2. Kenapa? Karena dia lebih ke tengah gitu ya. Nah, memori L1-nya mana? Waduh, mana L1-nya? Apa janjian ini L1? Wah, ini sesat juga ya. Emang Core 2 ada L3 ya? Nggak ada L3 deh. Ya, mohon maaf nih. Makin malam makin sesat nih. Ini L1, L2 gitu ya. Nah, registernya di mana? Nggak kelihatan. Kenapa nggak kelihatan? Anda carilah alunya di mana nih, ya. Alunya di mana ya? Cari alunya ya. Ini nggak akan saya keluarin di kuis ya, karena saya juga nggak tahu, ini nggak kelihatan ya. Alunya di mana? Baru di sebelahnya ada register. Nah, oke. Ya ampun, baru masuk memori sekarang ya. Jadi pengen nyetel lagunya Maroon 5, Memories, Bring Back Memories nih. Jadi kebanyakan memories ya. Oke, intinya adalah memori itu dibagi menjadi dua ya. Volatil sama non volatil. Kalau volatil ya, ini power supply mati, data hilang. Kalau non volatil, power supply mati, data tetap disimpan ya. Data tetap disimpan. Data tetap tersimpan, tersimpan. Oke, contohnya memori volatil apa? RAM ya. RAM itu ya kalau komputernya restart, data yang di RAM hilang, jelas ya. Kalau power supply kalau non volatil contohnya apa? Ya hard disk ya, SSD gitu ya, atau memori ROM ya. Nah, kalau kita bicara RAM itu kan biasanya kalian taunya yang model begini kan. Ini RAM nih. Nah, ini SSD nih. SSD versi M2 gitu ya. Nah, ini hard disk yang hina karena dilambat. Wah, sombong banget. Padahal masih dipakai nih sampai sekarang kan. Nah, tapi nanti kita main-main sama RAM itu yang bentuknya kayak gini ya, bentuknya chip ya, yang kakinya cuman yang gede-gede gini lah. Nah, ini kalau Anda cari 24 LC256, ini apa ya? Ini RAM apa ROM nih? RAM atau ROM nih? Ini RAM apa EEPROM nih? Nah, cari ya, keluarin kuis. Oke, di bagian memori ini saya sebenarnya ingin membahas mengenai menekankan mengenai yang namanya memori RAM gitu ya. Memori RAM ya. Memori RAM itu dia ada satu parameter yang namanya cas latensi ya. Cas latensi itu apa? Kolom address drop ya, kolom address signal gitu ya. Nah, jadi kalau kita ingin membaca data dari RAM ya, itu datanya kita baca RAM, keluarin data, tolong. Itu datanya nggak akan langsung keluar. Dia akan yang namanya menunggu selama cas latensi ini ya. Nah, ini mau RAM-nya Intel Pentium, mau RAM-nya microprosesor ya, mau RAM-nya microcontroller sama ya. Ada cas latensinya. Makanya nah ini basic knowledge ya. Nah, saya contohkan ke timingnya DDR1 ya. Ini memori DDR1. Pak, kenapa nggak contohin pakai DDR4 aja sih Pak? Tadi barusan aja DDR4 ini Pak. Karena kalau DDR4 cas latensinya nih, lihat ya. Di zoom nih. 18 clock. Kalau saya gambar 18 clock gedenya segini ya. 18 clocknya gedenya begini. Ini sampai di ujung sana ya, panjangan ya. Jadi saya contohnya pakai DDR1. DDR1 itu cas latensinya antara 2 sampai 2,5. Satuannya apa Pak? Clock. Antara 2 sampai 2,5 clock ya. Nah, ini clocknya nih. Ini 1 clock. Nah, ini
clock kedua ini, clock ketiga, nah, gitu ya, dan seterusnya ya. Nah, jadi ketika kita perintahkan dari mikroprosesor ke RAM, saya mau baca memori di alamat sekian. Nah, RAM itu baru merespon. Nah, ini yang khusus cache latensinya 2 ya. Dia baru merespon 2 clock sekali, 2 clock baru dia mengeluarkan data. Nah, ini datanya nih. Ya. Nah, jadi Anda nanti kalau mendesain, khususnya kalau berhubungan dengan RAM sama ROM, nah itu jangan langsung baca data, pengennya data langsung keluar. Enggak, ada delaynya ya. Itu sih intinya. Nah, kemudian di dalam RAM itu ada yang namanya spek DDR ya. Jadi dulu ada SDR ya, SDRAM ya. Ada DDR, DDRAM, double data, DDR tuh double data rate. Nah, kalau SDR single data rate. Maksudnya bagaimana ya? Kalau yang DDR ya, satu clock itu dia 2 kerjaan. Satu clock bisa 2 kerjaan. Habis baca, terus dia nulis. Habis baca, dia langsung nulis di satu clock yang sama. Nah, kok bisa? Bisa. Misal nih. Bisa kenapa? Karena pada saat clocknya naik, dia misalnya lagi baca. Pada saat clocknya turun, dia naik. Nah, ini agak-agak menyalahi hukum clock ya, karena kan clock itu kan satu mesin cycle gini ya. Nah, ini satu clock ya, satu mesin cycle ya. Nah, ini kan harusnya cuma satu instruksi aja ya, satu komen ya, satu instruksi atau satu komen. Tapi ternyata bisa di tweak ya, nah, sama desainer tuh bisa di tweak. Wah, bisa kalau di RAM tuh bisa. Satu clock ini bagian yang atas yang rising edge ini baca, yang bawah nulis. Nah, makanya satu clock ini datanya ada 2 ya. Nah, data baca sama data nulis, makanya disebutnya double data rate. Nah, gara-gara ini clocknya 200 mega, datanya 400 mega transfer. Nah, mega transfer gitu ya. Nah, ini agak-agak ini juga ya, out of the box begitu ya. Oke, sekarang wah balik lagi nih board yang ini nih. Saya mau tanya, memorinya yang mana? Ya. Ini ya, jelas ya. Ini ada DDR-nya nih, memori nih. Ini memori ya. Ini memori apa nih? Jelas DDR. DDR tuh pasti memori RAM ya. Kemudian kuat SPI flash. Nah, ini juga memori nih. Nah, kalau ini namanya memori flash. Nah, ini contoh dari non volatil ya, non volatil memori. Kalau ini volatil memori ya. Oke, wah masih ada lagi ternyata. Oh, slide terakhir ya. Ini saya tadinya ingin mencontohkan cara baca tulis memori nih. Tapi kayaknya sudah panjang ya. Oke, next time aja lah ya. Jadi saya akhiri dulu di sini ya. Jadi mohon maaf ada segala kekurangannya. Nanti kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.